Banyak sisi gelap dari sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan ekses negatif yang melemahkan posisi partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasinya sebagai sarana penyalur, pendidikan, dan partisipasi politik yang benar. Partai politik tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya yang mencerminkan ideologi partai, melainkan sekadar fokus untuk mencari kandidat-kandidat yang dapat menjadi magnet untuk meraih suara terbanyak. Disinilah letak pelemahan partai politik itu terjadi secara struktural. Partai tidak lagi fokus membina kader-kader muda secara serius untuk kepentingan jangka panjang ideologi partai, melainkan fokus mencari jalan pintas dengan memburu kader-kader populer dan berkemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan partai. Kader-kader terbaik yang ideologis punya kapasitas untuk bekerja namun tidak begitu populer, perlahan-lahan tersingkir dari lingkaran partai dan digantikan oleh figur-figur terkenal yang nyatanya kadang belum tentu bisa bekerja dengan baik. 28. Bahwa keterpilihan lewat suara terbanyak yang diusung oleh sistem proporsional terbuka secara langsung telah mengubah medan permainan atau gameplay pemilihan umum yang seharusnya menjadi medan pertarungan program, gagasan atau ide menjadi pertarungan orang-orang terkenal dan berkemampuan finansial. Dikarenakan kader terkenal dan berkemampuan finansial ini menjadi magnet bagi partai dalam meraih suara terbanyak, maka tidak jarang partai tidak mampu atau bahkan ragu untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pengawasan atau kontrol, atau bahkan sekadar melakukan penindakan atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan kader-kader populer dan berkemampuan finansial tersebut semata-mata karena basis massa besar dan kemampuan finansial di baliknya yang sewaktu-waktu dianggap dapat merugikan kepentingan partai apabila sang kader beraih kepada partai lain. Akibatnya, partai maju mundur dalam melakukan pembinaan dan menjalankan fungsinya. 29. Bahwa akibat berlakunya sistem suara terbanyak itu tidak hanya menurunkan kualitas wakil rakyat yang terpilih nantinya, partai politik pun ikut menurun kualitasnya. Itulah di antara alasan mengapa partai-partai kita hari ini, baik besar maupun kecil, tidak memiliki banyak kader yang mumpuni. Bahkan tidak jarang satu partai bukan menjagokan kandidatnya sendiri, malah menjagokan kandidat yang masih berstatus kader partai lain. Bahkan hari ini ada banyak kandidat-kandidat yang diusung partai ternyata berasal dari golongan apartisan atau bukan anggota pengurus partai politik. Walau sejatinya aneh, namun fenomena ini sudah dianggap biasa hari ini. Padahal hal ini jelas menunjukkan penyakit kronis yang sedang menjangkiti partai-partai politik kita hari ini. Kenyataan dari fenomena itu adalah bahwa partai-partai politik kita hari ini terbukti tidak menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga tidak mampu menghasilkan figur-figur yang layak mereka usung sendiri. Penyakit yang melemahkan partai ini tentunya buruk bagi partai politik untuk jangka panjang dan tentunya buruk pula bagi kualitas demokrasi kita. 30. Bahwa serangkaian kelemahan partai politik di atas terjadi karena power to place the candidate telah digeser dari partai kepada suara terbanyak. Dengan kata lain, semua kelemahan-kelemahan partai secara struktural itu disebabkan karena sistem proporsional terbuka yang ternyata telah melenceng dari tujuan awal penerapannya. Karena itu telah muncul kebutuhan konstitusional untuk kembali menguatkan partai politik yang selama ini sebetulnya telah ditegaskan peran dan fungsinya oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik bahkan menegaskan bahwa fungsi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan secara konstitusional. Artinya,
Apabila memang sistem proporsional terbuka yang saat ini diberlakukan telah membuat partai politik tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, maka beralasan menurut hukum agar ketentuan pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut diperbaiki dan dikembalikan kepada makna yang benar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketentuan pasal yang mengatur penerapan sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih. 31. Bahwa selain melemahkan partai politik secara struktural karena partai tidak lagi fokus kepada produknya berupa program, gagasan, dan ide perbaikan, partai juga menjadi semakin tidak ideologis dan menjadi semakin pragmatis karena hanya dijadikan batu loncatan bagi kader-kader untuk sekedar mencapai karir politik pribadinya, sehingga mudah bagi kader berpindah dari satu partai ke partai lain. Pemberlakuan sistem proporsional terbuka ternyata ikut memperburuk kapasitas pemilih kita. Para pemilih semakin tidak terdidik secara politik dan semakin tidak sadar untuk apa fungsi hak pilih yang ada di tangannya itu, serta seberapa penting hak pilih itu bagi keberlanjutan bangsa dan negara kita. Para pemilih kita bahkan tidak tahu bagaimana cara terbaik menggunakan hak pilih itu, terutama untuk kandidat yang seperti apa hak pilih itu harus dia berikan. Betulkah hak pilih mereka itu setara nilainya dengan amplop atau bingkisan sembako sehingga bisa digadaikan dengan begitu mudahnya? Pemilih kita hari ini masih seperti itu kondisinya. 32. Bahwa sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menguatkan kapasitas pemilih di mana pemilih diharapkan dapat mengenal nama-nama dan sosok dari kandidat-kandidat yang disediakan di kertas suara ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Indikatornya mudah saja. Mintalah kepada para pemilih untuk menyebutkan kurang dari 5 saja anggota DPR yang saat ini terpilih, terutama yang dari dapilnya masing-masing. Ternyata meskipun telah dibuat terbuka mungkin, para pemilih kita tetap berjarak dengan kandidat-kandidat yang mereka pilih. Sistem proporsional terbuka gagal membangun hubungan yang erat antara para anggota dewan dan konstituennya. Meski tujuan diadakan ketentuan tersebut adalah agar konstituen dapat mengontrol kinerja kandidat yang terpilih, nyatanya jangankan mengontrol dan mengawasi, kenal saja pun tidak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sistem proporsional terbuka adalah penyebabnya. 33. Bahwa keterpilihan suara terbanyak yang diusung sistem proporsional terbuka ketika diterapkan telah mengubah gameplay pemilu dari pertarungan produk, program, gagasan, dan ide berubah menjadi pertarungan kandidat yang populer. Masing-masing pihak, baik partai, kandidat, maupun pemilih merespon sistem proporsional terbuka secara keliru. Partai merespon sistem suara terbanyak dengan mencari dan mengusung sebanyak-banyaknya kader populer untuk menjadi magnet suara. Sistem proporsional terbuka mempermudah keterpilihan kandidat populer meski minim kapasitas dan mempersulit kader ideologis yang berkapasitas namun tidak populer. Kader-kader yang tidak atau kurang populer ini juga merespon sistem proporsional terbuka dengan mengupayakan segala macam cara untuk membuat dirinya populer agar menjadi magnet suara. Jadi para kandidat bukan fokus membuat karya program, gagasan, dan ide perbaikan, melainkan sibuk memoles dirinya sendiri. Sementara pemilih kita tidak kalah kelirunya, ikut terbawa pengaruh penyakit keterkenalan kandidat itu, sehingga ketika sampai di bilik suara, pemilih kita hanya sekedar memilih kandidat yang terkenal atau yang ia kenal, kerabat atau keluarganya, tanpa memastikan apakah kandidat tersebut punya kapasitas untuk bekerja atau tidak. 34. Bahwa pada titik inilah pihak terkait hendak mengatakan sistem proporsional terbuka sebetulnya juga melemahkan pemilih kita secara struktural. Para pemilih yang semestinya mendapatkan pendidikan politik dari partai dan kandidat-kandidat yang diusungnya, namun karena keduanya tidak lagi fokus menjual program, gagasan, dan ide,
maka pengetahuan pemilih tentang pemilu hanyalah sebatas ajang memilih orang populer atau orang dekat tanpa merasa perlu memastikan apakah kandidat tersebut punya kapasitas untuk bekerja. Pemilih kita hari ini betul-betul dibuat lemah secara struktural dan tidak melakukan peran kedaulatan yang ada padanya sebagaimana mestinya. 35, bahwa untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka dari kelemahan-kelemahan itu akhirnya kita dapat memahami bahwa carut-marutnya dunia politik kita hari ini bukan saja salah partai politik dan kader-kadernya, tapi juga disebabkan oleh lemahnya para pemilih. Benarlah ungkapan orang yang selama ini sering kita dengar yang mengatakan wakil rakyat kita hari ini adalah cermin dari para pemilihnya. Tidak optimalnya lembaga perwakilan atau tidak berkualitasnya para wakil rakyat yang duduk di parlemen adalah akibat kesalahan para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin. Semua disebabkan karena gameplay pemilunya adalah pertarungan kandidat terkenal. Para pemilih kita akhirnya juga tenggelam dalam mindset sekedar memilih kader yang terkenal atau orang dekat yang ia kenal saja, bukan memilih kandidat yang berkapasitas dan mampu bekerja. Padahal kalau kita lihat di dalam Islam telah ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, serahkanlah urusan kepada ahlinya, jika tidak maka tunggulah kehancurannya. Tidak pernah ada narasi agar menyerahkan urusan kepada orang-orang yang populer atau orang yang kita kenal. Kapasitas dan kemampuan bekerja itulah yang dibutuhkan bangsa dan negara kita ini, karena kemampuan itulah yang akan memperbaiki keadaan. Sementara kepopuleran kandidat wakil rakyat hanyalah bungkus atau kulit luar saja, dan bukan hal itu yang akan membuat roda pemerintahan bekerja. 36, bahwa telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih sehingga tidak menggunakan hak pilihnya secara optimal. Lemahnya kapasitas pemilih ini dapat saja diperbaiki sepanjang partai dan kadernya fokus bertarung produk, program, ide, dan gagasan, serta menjalankan fungsi partai dengan benar. Satu-satunya jalan agar memperbaiki keadaan partai dan kadernya itu adalah dengan mengubah gameplay pemilu dari pertarungan kandidat populer untuk kembali menjadi pertarungan produk dan cara mengganti sistem proporsional terbuka kepada sistem proporsional tertutup. Dengan menguatkan partai dan kader-kadernya tersebut, pada akhirnya pemilih akan ikut terbangun kapasitasnya. Pemilih akan mendapatkan pendidikan politik yang baik serta memiliki keberlimpahan kandidat-kandidat yang berkapasitas untuk dipilih, sebab oleh partai-partai telah meninggalkan perburuan kader populer dan fokus menaikkan kualitas kader-kadernya sendiri untuk diusung dalam pemilu. 37, bahwa oleh karena itu telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih serta beralasan menurut hukum agar ketentuan yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut diperbaiki dan dikembalikan kepada mana yang benar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang selengkapnya akan pihak terkait tuangkan pada bagian petitum dari keterangan ini. C. Ketentuan pasal-pasal yang mengatur penerapan sistem proporsional terbuka melemahkan kualitas pemilu dan menimbulkan kondisi candidate heavy. 38. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sistem proporsional terbuka telah melemahkan kedudukan dan fungsi partai politik serta melemahkan kapasitas pemilih untuk dapat dengan sadar menguraikan hak pilihnya semaksimal mungkin. Selain berdampak pada kedua pihak di atas, tiada yang pernah menyangka bahwa sistem proporsional terbuka yang bertujuan memperkuat pemilih ternyata bergeser memperkuat kandidat yang populer dan berkemampuan finansial tinggi, sehingga muncul kondisi yang dapat diberi istilah sebagai candidate heavy, atau keadaan di mana kandidat atau figur-figur tertentu menjadi penentu arah jalannya satu partai politik tanpa bisa dikontrol oleh partai. Posisi candidate heavy semakin menambah lengkap lemahnya kedudukan partai dalam mengontrol dan mengatur arah gerak partai politik, termasuk dalam peran partai sebagai peserta pemilihan umum itu sendiri. 39, bahwa kondisi candidate heavy paling nyata terlihat dalam konteks pemilu, yaitu adanya
konteks politik uang atau money politics. Ketika pemilihan umum langsung dilaksanakan tahun 2004-2009, tidak pernah ada di benak para perubah Undang-Undang Dasar bahwa desentralisasi kekuasaan diikuti pula desentralisasi kesempatan dan kemampuan untuk melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi, dan dalam konteks kontestasi pemilihan umum adalah desentralisasi politik uang atau money politics. Sistem proporsional terbuka memperparah spektrum politik uang menjadi lebih tersebar dan masif. Sejak diberlakukan hingga hari ini, aktor utama politik uang dalam pemilihan umum hari ini adalah oknum kandidat. Mengapa demikian? Demand atas politik uang itu tercipta akibat berlakunya ketentuan norma suara terbanyak. 40. Bahwa akibat keterpilihan seorang kandidat dilekatkan kepada syarat perolehan suara terbanyak, maka ada 3 pola politik uang yang muncul sebagai jalan pintas untuk mencapai perolehan suara terbanyak itu, yaitu antara lain: pertama, politik uang dari oknum kandidat kepada oknum pemilih dalam bentuk bagi-bagi amplop, sembako, bingkisan, dan lain-lain. Kedua, politik uang dari oknum kandidat kepada oknum penyelenggara dalam bentuk jual beli sisa kertas suara atau jual beli suara dalam tahap rekapitulasi termasuk jual beli sengketa proses. 3. Politik uang dari oknum kandidat kepada sesama oknum kandidat dalam bentuk jual beli keterpilihan berdasarkan perolehan suara yang didapat masing-masing kandidat. 3 pola politik uang di atas tidak pernah terjadi dalam era sistem proporsional tertutup. Kesemuanya disebabkan oleh sisi gelap dari penerapan sistem proporsional terbuka. 41. Bahwa masifnya politik uang akibat mengejar keterpilihan suara terbanyak itu telah nyata merusak kualitas demokrasi. Masifnya politik uang yang dilakukan oknum-oknum kandidat menjadi gayung bersambut di hadapan para pemilih yang lemah secara struktural, yang tidak tahu bagaimana seharusnya mengoptimalkan penggunaan hak suaranya. Lemahnya kemampuan partai mengontrol kadernya dan persoalan integritas oknum penyelenggara menjadi kombinasi yang sempurna untuk mereduksi atau melemahkan kualitas pemilihan umum kita. Pada akhirnya, kandidat yang terpilih bukan karena kapasitas dan kemampuan bekerja, melainkan karena keterkenalan dan keterpilihan yang dibeli dengan politik uang. Dalam jangka panjang, bisa dibayangkan bahwa pola demikian tentunya akan menurunkan kualitas demokrasi. Semua terjadi karena sistem pemilihan terbuka telah memunculkan keadaan candidate heavy tanpa adanya upaya dari partai untuk melakukan kontrol dan mengembalikan keadaan seperti semula. 42. Bahwa apabila menggambarkan pertarungan pemilu layaknya pertarungan pasar di sektor usaha dan partai diibaratkan seperti organisasi perusahaan, maka dalam mekanisme pasar setiap perusahaan berupaya semaksimal mungkin memenangkan persaingan bisnis dengan terus melakukan inovasi. Perusahaan fokus pada peningkatan kualitas produk-produknya sehingga medan pertarungan di dunia usaha adalah pertarungan produk, bukan pertarungan figur. Para konsumen tidak terlalu peduli dengan figur-figur di balik produk-produk yang berkualitas. Bahkan perusahaan-perusahaan menempati posisi teratas di dunia amat jarang sekali memperkenalkan figur-figur di balik kehebatan produk-produknya. Kita hampir tidak pernah mengenal nama CEO di balik brand-brand besar. Demikianlah semestinya partai politik. Undang-undang pemilu harus mengubah gameplay pemilu menjadi pertarungan produk, bukan pertarungan figur antar kandidat. Undang-undang pemilu juga harus mampu mendorong kandidat menjual karya berupa program, ide, dan gagasan politik bersama partainya. Dengan begitu, pemilih pun akan terdidik untuk mengenal produk ideologis dari partai yang dipilihnya, bukan sekedar memilih kandidat yang terkenal atau ia kenal. 43. Bahwa gameplay pertarungan produk antar partai itu tidak akan pernah dapat dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, sebab sistem ini sejak awal memberikan posisi dominan kepada para figur kandidat. Satu-satunya jalan untuk itu adalah dengan mengembalikan otoritas politik yang telah bergeser kepada kandidat agar dikembalikan kepada partai politik. Undang-undang pemilu harus mampu membuat partai kembali ke fitrahnya untuk meramu program
gagasan dan ide terbaiknya serta menyodorkan orang-orang yang memang mampu mengembangkan tugas tersebut atas nama partai, bukan atas nama kepentingan kandidat pribadi. Dengan begitu, partai-partai akan kembali menjadi ideologis yang disodorkan juga berkarakter ideologis, dan lambat laun pemilih kita pun akan terdidik ideologis pula. Sejarah akan mencatat jejak partai atau political footprint partai secara jelas. Setiap program kebaikan bagi negeri yang diusung partai politik akan dicatat sejarah sebagai prestasi partai politik bagi negara ini. Dengan begitu, liberalisasi politik akan sembuh dengan sendirinya, dan semua lini kelemahan politik baik dari sisi partai, kandidat dan pemilih akan sembuh dengan sendirinya dan terbangun menjadi lebih baik. Bahwa sistem proporsional terbuka pada akhirnya telah melemahkan partai, pemilih dan pemilu itu sendiri, sehingga apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar mengenai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat tidak pernah tercapai. Sistem proporsional terbuka ternyata membuat kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berlakunya sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi partai politik, para pemilihnya, dan kualitas pemilu itu sendiri. Atas dasar itu, ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mewajibkan norma hukum harus menghadirkan kepastian hukum yang adil, bukan justru sebaliknya. Terakhir, bahwa oleh karena telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan fungsi partai politik, melemahkan kapasitas pemilih, dan melemahkan kualitas pemilu, maka beralasan menurut hukum agar ketentuan pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu, terutama pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, dan seterusnya dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 2, ayat 3, pasal 6A ayat 2, pasal 22E ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan karenanya layak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dikembalikan kepada mereka yang benar-benar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selengkapnya akan pemohon tuangkan pada bagian petitum dari keterangan ini. Petitum kami tuangkan mulai dari halaman 24 sampai dengan halaman terakhir, yaitu pada halaman 27. Demikianlah keterangan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.